Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Marinda dengan NPM 22201031191 dari Rombel K1 Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis praktik simulasi investasi yang telah saya lakukan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait dua perusahaan yang menjadi instrumen investasi ini. Yang pertama, PT Bank OCBC NISP atau sebelumnya dikenal Bank NISP adalah perusahaan perbankan dan jasa keuangan publik Indonesia yang juga merupakan bank tertua keempat di Indonesia. Yang kedua, PT Goto Gojek Tokopedia yang merupakan perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi yang beroperasi di Indonesia yang dibentuk sebagai penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Strategi investasi yang digunakan merupakan kombinasi dari pendekatan analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga manajemen risiko. Berdasarkan analisis fundamental, saham NISP dinilai memenuhi kriteria sebagai bank dengan fundamental yang sehat, pertumbuhan laba yang konsisten, dan valuasi yang menarik. Hal ini memberikan margin of safety yang penting bagi investor, menandakan bahwa NISP adalah pilihan investasi yang kuat dengan risiko yang relatif terkendali. Sementara itu, laporan keuangan Goto menunjukkan rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan EPS yang masih negatif dalam beberapa tahun terakhir. Hasil analisis fundamental laporan keuangan Goto mengarahkan pada keputusan untuk tidak berinvestasi pada saham ini. Ketidakpastian mengenai kapan perusahaan akan mencapai profitabilitas yang berkelanjutan menjadikan saham ini memiliki profil risiko spekulatif yang tidak sesuai dengan strategi investasi yang diterapkan. Berdasarkan analisis teknikal, grafik saham NISP menunjukkan fluktuasi yang cenderung stabil, sedangkan grafik Goto menunjukkan penurunan signifikan selama periode investasi dilakukan. Berikut adalah tabel jurnal transaksi saham NISP selama periode investasi. Selanjutnya, perhitungan return atau imbal hasil yang diperoleh apabila tidak mempertimbangkan biaya transaksi adalah sebesar 0,405% dengan nominal Rp110.000. Sementara itu, apabila biaya transaksi dihitung, portofolio ini justru mengalami kerugian sebesar Rp26.280. Standar deviasi portofolio ini sebesar 0,404% menunjukkan volatilitas harga saham NISP dalam periode ini relatif rendah, di mana perubahan harga harian cenderung kecil. Kesimpulannya, kegiatan investasi saham yang difokuskan pada saham NISP selama periode investasi menunjukkan hasil yang positif. Portofolio berhasil mempertahankan stabilitas modal dan menghasilkan pertumbuhan nilai. Penerapan analisis fundamental terbukti efektif dalam memilih aset dengan fundamental yang solid dan valuasi yang wajar, mampu menunjukkan ketahanan di pasar. Di sisi lain, keputusan untuk tidak berinvestasi pada saham Goto terbukti tepat dikarenakan Goto menunjukkan volatilitas yang tinggi dan potensi kerugian yang signifikan selama periode investasi dilakukan. Dengan demikian, portofolio berhasil memitigasi risiko yang tidak diinginkan dan mencapai tujuan investasi yang telah ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.